Sapri baru pindah ke kos murah di pinggir kota. Bangunannya sudah tua, catnya mengelupas, dan lorongnya panjang dengan lampu redup yang kadang berkedap-kedip. Pemilik kos sempat bilang satu hal sebelum Sapri masuk. Kalau malam, jangan keluar kamar lewat jam 12. Sapri cuma mengangguk santai. Ia pikir itu aturan biasa. Hari pertama aman, hari kedua mulai terasa aneh. Sekitar jam 1 malam, Sapri terbangun karena suara langkah di lorong, pelan dan teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Sapri melihat jam, lalu bangun. Rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Ia mengintip dari lubang pintu. Lorong kosong, tapi suara langkah itu masih terdengar. Tapi anehnya seperti tepat di depan kamarnya. Sapri membuka pintu sedikit, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Begitu pintu dibuka, suara itu langsung berhenti. Sapri mulai merasa tidak nyaman. Keesokan paginya, ia bertanya ke penghuni lain. Awalnya tidak ada yang mau jawab, sampai akhirnya satu orang berkata pelan, "Dulu ada tinggal di kamar ujung, setiap malam jalan bolak-balik. Sebelum akhirnya dia meninggal di sana." Sapri menelan ludah, terus sekarang orang itu menatap Sapri. "Kamu kamar nomor berapa?" "Nomor 7. Wajah orang itu langsung berubah. "Itu kamar ujung." Malam berikutnya, sengaja tidak tidur. Tepat jam 1, langkah itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Sapri kali ini tidak membuka pintu. Pri hanya diam dan mendengarkan langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu kos si Sapri. Sapri membeku. "Siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab sedikit pun. Seperti ada seseorang berdiri di tepat di depan pintu. Sapri memberanikan diri untuk mengintip dari lubang pintu. Lorong kosong, lampu yang biasanya redup, sekarang mati total, gelap, dan di tengah gelap itu ada bayangan tinggi, diam, tepat menghadap pintu si Sapri. Seperti ada yang mencoba membuka pintu dari luar. Sapri langsung menahan pintu dengan kedua tangannya. Pegangan itu berhenti. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara pelan. Sapri langsung menyalakan lampu. Semua kembali normal. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Pagi harinya, tanpa pikir panjang, Sapri langsung pindah. Saat mengembalikan kunci, pemilik kos berkata santai, "Biasanya yang kuat cuma 3 malam." Sapri diam, lalu bertanya pelan, "Kenapa tidak bilang dari awal?" Si Sapri nanya. Pemilik kos tersenyum tipis. "Kalau saya bilang, tidak ada yang mau tinggal di sini." Next, siapa yang pernah mengalami kejadian seperti Sapri ini? Wow!